Halo guys, baik saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa berjumpa pada video kali ini. Sebelum kita lebih dalam lebih jauh lagi mengenai paparan materi yang saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi dengan saya sendiri Muhammad Ali sebagai penulis atau peneliti dengan NIM 2206010190 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Lanjut saja teman-teman, kita akan memperkenalkan dosen pengampu kita yaitu Ferawati Fajirin SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan memaparkan hasil peneliti saya dari bab 1 sampai bab 3, yaitu tentang pengaruh sinergi lokasi, reputasi cabang, dan kualitas layanan terhadap preferensi konsumen pada return modern di era digital. Studi UMKM Chicken Patayarumi di Kabupaten Tangerang. Oke, lanjut. Pada slide kedua ini ada latar belakang yang dimana latar belakang ini adalah dari Fried Chicken Pattaya Rumi yang mempunyai berbagai macam fenomena dan berbagai macam fakta data yang faktual. Yaitu yang pertama ada munculnya return modern dan globalisasi digital ini. Jadi munculnya return modern dan globalisasi digital ini adalah untuk memperuntungkan kita sebagai UMKM atau sebagai wirausaha. Jadi saya sebagai peneliti ini bahwasanya melihat munculnya retail modern dan globalisasi digital ini, UMKM harus tahu bagaimana cara mengolahnya, seperti contohnya pembayaran via e-wallet, pembayaran via QRIS, itu adalah munculnya retail modern dan globalisasi digital. Jadi, yang saya tanggapi di lapangan itu, bahwasanya banyak yang belum bisa mengendalikan atau bisa menggunakan return wallet dan globalisasi digital ini. Makanya teman-teman yang nonton video ini kalau udah mempunyai wirausaha atau apapun itu bisa menggunakan return modern dan globalisasi digital. Manfaatkan itu. Kayak semacam pelayanan digital yaitu via WhatsApp, online, GoFood, dan lain-lain. Yang kedua ada pentingnya lokasi strategis, reputasi cabang, dan kualitas layanan dalam membangun preferensi konsumen pada bisnis return modern seperti UMKM dan Chicken Petayarum ini. Jadi, teman-teman, kenapa saya mengambil judul proposal ini? Karena banyak peneliti sebelumnya yang tidak digabungkan dari tiga variabel tersebut. Yang pertama adalah lokasi strategis, dan reputasi cabang, dan kualitas layanan. Masih banyak teman-teman yang belum bisa menyatukan bahwasanya variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap preferensi konsumen. Apalagi ini kita di bisnis sistem modern seperti UMKM dan Chicken Patayam ini. Yang ketiga ada tantangan UMKM dalam meningkatkan daya saing di era digital. Teman-teman, era digital ini bisa menguntungkan, bisa merugikan. Apa merugikannya? Kita merugikan ini ketika kita tidak menggunakan era digital ini, maka teman-teman akan rugi. Kalau kita bisa menggunakan baik, cara bijak untuk menggunakan era digital ini atau platform e-commerce tersebut, kita akan sangat bisa menguntungkan. Contohnya kayak GoFood. Dimanapun kamu berada, kalau kita misalnya contohnya di UMKM Pericikan Petai Rumi, itu sangat menguntungkan bagi usahanya atau owner. Jadi latar belakang tersebut bisa dicantumkan adalah fenomena seperti kayak datangnya muncul dari modern dan globalisasi digital ini. Terus pentingnya dari variabel-variabel yang saya teliti ini dalam untuk membangun preferensi konsumen. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya ambil jadi dua. Sebenarnya ada empat, cuma saya gabungkan yang nomor satu tersebut. Jadi, Jadi, yang pertama itu ada apakah pengaruh sinergi lokasi reputasi cabang dan kualitas layanan secara simultan atau keseluruhan terhadap preferensi konsumen. Menurut saya, yang saya teliti ini adalah bahwasanya rumusan masalah yang saya teliti ini adalah pengaruh sinergi lokasi dan reputasi cabang dan kualitas layanan secara simultan ini terhadap preferensi konsumen sangat berpengaruh.
Apakah tidak? Itu bisa kita lihat nanti. Apakah hasilnya itu berpengaruh atau tidak. Yang kemungkinan dari penelitian sebelumnya itu berpengaruh semua, tapi tidak digabungkan. Yang kedua, ataukah yang digabungkan variabel-variabel lain, apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel-variabel tersebut terhadap preferensi konsumen di era digital. Jadi variabel-variabel yang saya miliki seperti sinergi lokasi, reputasi cabang, dan kualitas layanan secara simultan itu terhadap preferensi konsumen sangat berpengaruh atau tidaknya. Nanti kita jelaskan. Nah, ini kalau rumusan masalah masih ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama adalah menganalisis pengaruh lokasi, reputasi cabang, dan kualitas layanan terhadap preferensi konsumen. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh reputasi cabang, dan kualitas layanan terhadap preferensi konsumen. Jadi itulah teman-teman. Ketika rumusan masalahnya dibuat, maka adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang kita buat ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, apakah lokasi, reputasi cabang, dan kualitas layanan ini berpengaruh terhadap preferensi konsumen. Dan sebaliknya, secara simultan, apakah berpengaruh terhadap preferensi konsumen. Di sini ada tabel yang menjelaskan bahwasanya persentase konsumen ini sangat berpengaruh. Yang pertama adalah lokasi strategis ada 75%, yang kedua ada reputasi cabang 68%, dan yang paling tinggi ada kualitas layanan 82%. Next, teman-teman. Oke, lanjut. Yang ke berikutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi UMKM menyediakan acuan dalam pengembangan strategi pemasaran dan pelayanan. Jadi bagi UMKM atau owner yang mempunyai karyawan, dia bisa menjadikan pelatihan dan pengembangan strategi pemasaran terhadap para karyawan-karyawannya dan meningkatkan kualitas pelayanan. Terus bagi akademisi, memperkaya referensi tentang perilaku konsumen di bidang retail modern dan digital. Bagi pengambil kebijakan, memberikan masukan terkait pemberdayaan UMKM. Bagi yang mau memiliki usaha bisa melihat proposal penelitian tersebut atau proposal penelitian ini. Jadi teman-teman yang menonton pada ya, saat ini yang menonton video ini, jangan lupa untuk mengambil sisi positifnya, yang dimana manfaat penelitian ini sangat berpengaruh terhadap kita untuk melakukan suatu wirausaha atau UMKM. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah salah satu variabel yang saya miliki, yaitu sinergi lokasi. Dari yang digambarkan ini bahwasanya pengertian lokasi ini adalah tempat di mana usaha beroperasi, pengaruh terhadap kemudahan akses konsumen. Kalau teman-teman mempunyai atau ingin mempunyai wirausaha atau UMKM, teman-teman harus mengsurvei dulu bahwasanya apakah lokasi tersebut sangat mudah untuk diakses konsumen, ataukah jalanannya rame, atau di pinggir jalan, atau di dalam penduduk. Tak pengaruh di pinggir jalan atau dalam penduduk, kalau yang minat belinya banyak atau warga desanya banyak, itu sangat berpengaruh terhadap minat beli usaha kita atau minat beli produk kita. Teori lokasi dapat sinergi lokasi strategis dalam meningkatkan performa retail. Jadi kalau kita mempunyai lokasi yang strategis itu bisa meningkatkan performa retail kita. Bisa juga kalau teman-teman mempunyai aplikasi yang bernama GoFood. Itu teman-teman bisa usaha di rumah terus aktifkan GoFood kita. Next, pinjauan pustaka reputasi cabang. Bahwasanya pengertian reputasi cabang ini adalah citra dan kepercayaan konsumen terhadap cabang tertentu. Jadi bahwasanya kalau kita mempunyai cabang, sepertinya tiga usaha cabang yang kita miliki. Yang satu itu minat belinya orang pada banyak atau banyak yang membeli. Yang kedua itu sedang, tidak banyak tapi tidak juga dikit. Yang ketiga itu dikit. Itu kenapa bisa begitu? Padahal olahannya sama dan tidak berbeda-beda. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan bahwasanya pengaruh reputasi cabang ini terhadap brand trust dan customer loyalty. Jadi bahwasanya kita harus memberikan loyalitas terhadap customer kita. Next. Ada tiga pusaka kualitas layanan. Kualitas layanan itu tingkat keunggulan layanan yang diharapkan dan di persepsi konsumen terhadap layanan yang diterima. Menurut
para Suranaman dan Jesmal dan Berry 1988 bahwasanya di versi kualitas layanan tersebut ada bukti fisik, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati. Bukti fisik atau produk kita apakah layak dipakai atau layak dikonsumsi. Yang kedua ada keandalan. Apa keandalan yang kita jaga dalam kualitas layanan tersebut. Terus ada daya tanggap, apakah pelayanan tersebut cepat melayaninya atau lambat. Terus ada jaminan, apakah kita sudah membeli produk kita, apakah ada jaminan bahwasanya kita akan kembali kepada UMKM tersebut. Dan empati kita terhadap konsumen itu harus mempunyai. Next. Ada preferensi konsumen yang ini. Ini adalah variabel kita yaitu pengertian preferensi konsumen pihak atau kecenderungan konsumen dalam membeli produk tertentu. Faktor-faktor membentuk preferensi ada kebutuhan, promosi, pengalaman sebelumnya. Jadi kalau preferensi konsumen itu adalah suatu kebutuhan. Bila mana dia butuh dengan produk tersebut, dia akan terus-terus beli. Yang kedua ada promosi. Jika suatu produk atau UMKM melakukan promosi, maka preferensi konsumen itu sangat tinggi. Yang ketiga ada pengalaman sebelumnya. Jika dia sudah membeli rasanya enak, mungkin tentu teman-teman akan balik lagi ke situ. Baik. Di sini ada studi terdahulu atau literatur review. Kita terdahulu terkait pengaruh lokasi, reputasi, kualitas layanan terhadap preferensi konsumen pada UMKM atau retail modern. Apa kesenjangan penelitian yang ditemukan? Yang saya temukan pada penelitian ini adalah yaitu kurangnya simultan terhadap variabel sinergi lokasi, reputasi cabang, dan kualitas layanan terhadap preferensi konsumen. Jadi semuanya sangat berpengaruh, tapi kurang lengkap, kurang diminati, atau kurang ditambahkan oleh return modern. Makanya saya ngambil return modern dari bisnis digital ini. Jadi gitu. Kesenjangannya perintah ini adalah kurang simultan, kurang digabungkan bahwasanya pengaruh lokasi, reputasi, kualitas layanan terhadap preferensi konsumen pada return modern di era digital ini. Jadi gitu. Terus teman-teman, apa kerangka pemikiran yang saya buat? Kerangka pemikiran yang saya buat ini adalah sinergi lokasi X1 itu Jupana ke preferensi konsumen. Sebaliknya reputasi cabang X2 ke preferensi konsumen, terus kualitas layanan X2, hipotesis 3 itu ke preferensi konsumen. Sedangkan secara simultan X1, X2, X3 itu sangat berpengaruh terhadap preferensi konsumen. Metode yang saya gunakan, metode penelitian ini saya gunakan yang pertama adalah pendekatan kuantitatif dengan survei ke lapangan. Yang kedua menggunakan sampel konsumen yang telah bertransaksi minimal satu kali. Jadi konsumen yang saya gunakan itu ya atau sampel yang saya gunakan itu adalah konsumen yang telah bertransaksi minimal satu kali. Umurnya bebas, yang penting dia sudah membeli produk website tersebut. Yang ketiga ada populasi konsumen berpikir pada rumiah atau yang disebut adalah langganan tetap. Yang kedua ada teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Lanjut, teknik analisa data. Yang pertama uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi bergantung untuk menguji pengaruh simultan variabel terhadap preferensi konsumen, uji T dan uji F untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan. Jadwal penelitian yang saya buat, yang saya lakukan itu yang pertama dari penyusunan proposal penelitian, seminar proposal, revisi proposal, dan pembuatan instrumen, uji coba instrumen, dan revisi instrumen. Referensinya yang saya gunakan itu ada Susanti, Sari 2021, Irwansa 2020, Parasuraman, dan rekan-rekannya 1988, dan masih banyak lagi yang ada di proposal penelitian saya. Oke, kesimpulan pada materi atau penelitian yang saya lakukan yaitu bahwasanya preferensi konsumen terhadap retail modern di era digital sangat dipengaruhi oleh sinergi lokasi yang strategis, reputasi cabang yang baik, dan kualitas layanan yang prima. Faktor ketiga ini baik secara terpisah maupun bersama berperan penting dalam menarik pertahankan pelanggan, terutama ketika didukung oleh digitalisasi yang memudahkan akses dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Pengelolaan terpadu atas lokasi, reputasi, dan layanan merupakan kunci memenangkan persaingan di pasar digital modern saat ini. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin berusaha atau mempunyai bisnis, jangan lupa gunakan tiga variabel ini dan teliti. Yang saya teliti ini adalah sangat berpengaruh terhadap preferensi konsumen. Bahwasanya konsumen sangat memandang kita terus sebagai
pemilik usaha bahwasanya itu sangat berpengaruh. Oke, teman-teman, sampai di sini saja. Oke, kita akan berjumpa di lain kali. Bahwasanya video ini semoga sangat bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, boleh disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang simpan dalam hati. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.